Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya ulangi, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tema yang kita mau renungkan hari ini adalah siapakah orang yang paling malang? Ada seorang anak kecil berumur 10 tahun. Dia diejek oleh orang lain. Dan bukan hanya satu orang yang mengejeknya. Kalimat dari orang yang mengejek itu adalah, "Lihatlah anak ini. Dia adalah orang yang sangat malang." Mengapa orang lain mengatakan kalimat yang demikian? Karena waktu anak ini berumur 9 tahun, ayahnya meninggal dunia. Dia tinggal bersama ibunya dan saudara-saudaranya. Mereka tinggal di satu gubuk yang reot. Dan hidup mereka susah. Dan pengakuan anak ini, kalimat daripada banyak orang itu sangat menyakitkan hatinya. Dan terus terngiang dalam pikirannya bahwa dia adalah orang yang sangat malang. Untunglah suatu saat ketika dia berumur 18 tahun, orang ini bertemu dengan Kristus. Dan dia temukan ayat ini. Siapakah orang yang paling malang di atas muka bumi ini? Mungkin ada sebagian orang mengatakan sama seperti pengalaman anak ini, bahwa orang yang paling malang itu kalau ibu bapaknya cepat dipanggil Tuhan. Ada orang menganggap bahwa hidupnya malang karena dia susah. Untuk sekedar makan pun mungkin dia sulit mendapatkannya. Atau dia sedang mencari pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang dia dapatkan. Atau ada orang menganggap hidupnya malang karena sudah lama dia mendambakan pasangan hidup, tetapi dia tidak dapatkan atau belum bertemu dengan pasangan hidupnya. Atau ada juga orang menganggap hidup ini malang karena dia sudah berumah tangga, tetapi dia belum dikaruniai seorang anak. Dan banyak lagi contoh-contoh saudara-saudara. Saya tidak tahu bagaimana pikiran saudara hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini. Atau kita juga merasa hidup kita ini malang karena hidup kita masih susah. Atau kita hari ini sedang mendambakan teman hidup tapi belum dapat. Atau mendambakan keturunan tapi belum juga
mendapatkannya. Atau kita juga hari ini cepat kehilangan ibu bapa kita atau salah satu di antaranya. Dan kemana-mana sering sekali orang mengejek kita, merendahkan kita, dan mungkin juga banyak orang yang tidak peduli dengan kita. Hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita siapakah orang yang paling malang itu. Dan menurut ayat yang sudah kita baca ini, orang yang paling malang itu adalah orang yang berpengharapan kepada Kristus, tetapi hanya sebatas dunia ini saja. Kita tahu saudara-saudara bahwa 1 Korintus pasal ke-15 ini membahas khusus tentang kebangkitan. Baik kebangkitan Kristus sebagai yang sulung dari semua orang yang dibangkitkan. Demikian juga tentang kebangkitan orang percaya setelah dia mengalami kematian. Ada janji bahwa kematian bukanlah akhir daripada segalanya. Kuburan itu bukanlah akhir dari segalanya, atau bukan tujuan akhir. Jadi orang yang paling malang adalah orang yang memang berpengharapan kepada Kristus, tapi tidak sampai pengharapannya bahwa suatu saat dia juga akan dibangkitkan oleh Allah. Pengharapannya hanya sebatas dunia ini saja. Mungkin ada kita tanya orang Kristen, mengapa kamu mau menjadi orang Kristen? Saya pernah dengar jawaban seperti ini, saudara-saudara. Saya mau jadi orang Kristen. Apalagi yang ada di perantauan sering sekali berkata, supaya seandainya nanti saya meninggal, ada yang mempersiapkan kuburan saya. Dia mau menjadi orang Kristen karena mengharapkan kuburan yang ukuran 2 kali 2 meter itu. Karena dia takut kalau dia tidak menjadi orang Kristen, seandainya dia mati, tidak ada yang menguburkan dia. Mungkin ada orang mau menjadi orang Kristen supaya mempunyai banyak sahabat di dunia ini, supaya banyak teman. Atau dia mau menjadi orang Kristen yang lebih rohani sedikit, supaya dia mendapatkan berkat jasmani, berkat kesehatan saja. Saya tidak sangkal, saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita mempunyai sahabat yang lebih banyak. Tentu ada yang memperhatikan kita, dan Tuhan pasti memberkati kita. Tetapi itu hanya sebatas dunia ini. Kalau hanya itu pengharapan kita kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Seharusnya kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, karena kita punya keyakinan, seandainya pun saya meninggalkan dunia ini, seandainya pun suatu saat saya dipanggil oleh Tuhan, kuburan itu bukan tujuan akhir saya. Itu bukan tempat saya. Hanya tempat jasad saya
tubuh saya yang kembali ke tanah, tapi ada kebangkitan. Kita dibangkitkan oleh Kristus karena Dia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yakinkah Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, kalau benar kita ini orang percaya, sampaikah keyakinan kita bahwa suatu saat kalau kita meninggalkan dunia ini, ada tubuh kebangkitan, tubuh yang begitu mulia, yang dibangkitkan kita dari antara orang mati dan naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, tempat yang sangat indah dan mulia itu. Sampaikah seperti ini kepercayaan saudara? Kalau sampai berarti kita bukanlah orang yang paling malang. Dan itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada pergumulan Bapak Ibu dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 71 40. Dan kalau Bapak Ibu dapat berkat dari firman Tuhan ini, mohon dibagikan juga kepada saudara kita yang lain, agar saudara kita yang lain itu pun mendapatkan berkat yang sama dari Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin.